dimbolehkan. Kan kita disunahkan apa? Untuk berlari-lari, namanya juga sa'yun, ya. Nah ini ketika kondisi tidak mampu, kakinya sakit dan lainnya, diperbolehkan dan hajinya sah, mabrur. Tapi dengan syarat mabrur itu harus memenuhi rukun-rukun haji yang sudah kita bahas di minggu lalu. Baik, ada lagi Pak? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah istrinya. Apa kata Nabi? Tawafuki bil baiti wa baina Safa wal Marwah yakfiki lihajjiki wa umratiki, rawahu Muslim. Kata Nabi, ya Aisyah, tawaf kamu di Baitullah dan sa'i kamu baina Safa wal Marwah itu cukup bagi haji kamu dan umrah kamu. Maka berdasarkan dalil ini Pak, haji kan terbagi menjadi tiga. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qorin atau kiron. Kalau haji tamattu itu mendahulukan umrah dulu baru haji. Kalau haji ifrad mendahulukan haji dulu baru umrah. Kalau haji kiron dua-duanya, haji juga umroh juga. Maka berdasarkan dalil ini boleh pelaksanaan haji kiron yang haji juga umroh juga dijadikan satu, sa'inya dia juga, tawafnya dia juga, jadi kagak dipisah. Kan kalau kita lihat ibadah umroh sama ibadah haji ini beda Pak, beda rukunnya. Kalau ibadah umroh rukunnya itu tidak ada wukuf di Arafah. Kalau ibadah haji itu ada wukuf di Arafah. Bahkan kalau ada orang yang haji kagak wukuf, hajinya kagak sah. Nah, kalau seandainya kita memadukan antara umroh dan haji, pelaksanaannya bareng, nggak usah dikerjain satu-satu. Oh ini umroh dulu, oh ini haji dulu, langsung aja dibarengin. Nawaitu hajjan wa umrotan, aku niat haji dan umroh sekaligus, diperbolehkan berdasarkan dalil ini. Itu gimana penerapannya nih? Biasanya haji plus, haji yang memang apa? Kagak lama-lama, waktunya kagak lama, bener nggak? Nggak ada nyampe 20 harian ya kan? Semingguan itu haji yang apa tuh? Yang plus. Nah itu kalau seandainya diterapkan di sana satu-satu tuh, umroh dulu, haji dulu, kagak bakal kemudah, kagak bakal kekejar. Makanya jadi satu berdasarkan ini boleh. Nah kalau kayak haji biasa, alangkah baiknya satu-satu. Pertama waktunya lama, kita bisa dapat umroh 2 kali atau 3 kali, haji di sana bisa dapat 2 kali atau 3 kali. Kenapa? Memanfaatkan waktu. Walaupun udah selesai, boleh ngulang lagi Pak. Yang penting masih ada waktunya. Jadi kalau udah tanggal 14 kali, 15, 16, habis sudah waktu haji. Waktu haji terakhir sampai tanggal 13 Zulhijjah. Selama di bawah 13 Zulhijjah masih boleh tuh ya, terkait tentang sunnah-sunnahnya diterapkan. Nah itu Pak. Baik, ada lagi Pak yang mau ditanya? Kalau umrohnya setelah tanggal 13 boleh ya Pak Ustaz? Umroh itu nggak mesti di bulan haji. Yang mesti di bulan haji adalah haji. Kalau seandainya ada orang umroh di atas tanggal 13 Zulhijjah, boleh. Ini malam juga kalau kita berangkat boleh. Ya, boleh kalau umroh tidak terkait tentang waktu. Makanya yang namanya umroh kagak ada mikot zamani. Haji itu ada mikot zamani dan makaninya. Tanggal bulan apa aja untuk haji? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu tuh ya bulan-bulan haji. Kalau umroh nggak ada dia. Mau bulan apa aja boleh. Makanya tadi saya katakan kalau ada duitnya,
Ya kalau duitnya boleh kapan aja tuh kalau ibadah umroh. Gimana? Ada lagi Pak? Nah, terus. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'il ladzi afadha fihi. Kata Ibnu Abbas, Nabi tidak lari-lari kecil pada 7 kali putaran, yang 7 kali putaran itu adalah tawaf ifadah. Waktu kajian yang dulu-dulu kemarin-kemarin, kita kalau lagi tawaf kan disunahkan lari kecil. Nah ini dijelasin nih, kalau tawafnya tawaf ifadah, sebelum lari sini saya jelasin dulu Pak. Tawaf nih, tawaf ada beberapa macam. Pertama, ada tawaf kudum atau istilah nama lainnya tawaf tahiyat atau tawaf urut. Kalau di kita namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau kita datang masuk ke masjid, disunahkan sholat dulu, namanya sholat tahiyatul. Kalau kita datang ke Mekah melihat Ka'bah, jangan langsung perhatikan ibadah yang lain, yang namanya tawaf dulu. Tawaf apa namanya? Tawaf kudum atau tawaf urut atau tawaf tahiyat. Itu disunahkan buat orang yang di luar Mekah. Kalau yang di dalam Mekah nggak usah pakai tawaf kudum. Yang kedua, ada yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf rukun daripada rukun-rukun haji. Kalau ini seandainya tidak ada, tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Dan kalau yang selain tawaf ifadah, kayak tawaf kudum ini, baru dah tuh disunahkan lari-lari kecil. Kalau ifadah yang rukun, tidak, jalan biasa aja, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir. Nah, yang ketiga ada namanya istilah tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Ini diperselisihkan hukumnya oleh ulama. Ada yang mengatakan wajib tawaf wada, ada yang mengatakan sunnah. Nanti kita akan bahas, ketemu dalilnya. Yang saya titik tekankan di hadis ini, bahwa Nabi tidak lari kecil dalam kondisi tawaf ifadah, yang dimana tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji. Masih ingat Pak rukun haji? Rukun haji pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah nih namanya, yang keempat sa'i baina Safa wal Marwah, yang kelima adalah ta'alul nih, botakin sunnahnya nih, dan yang keenam adalah tartib, kagak boleh acak-acakan. Tanya besono botakin dulu, kagak sah. Yang besono ntar botak mah belakangan. Kalau ibadah yang tadi kita disebut 5 ini udah selesai, baru dah tuh dibotakin. Makanya salah satu rukun haji adalah tartib, kagak boleh asal-asalan. Sama wahalnya kayak wudu. Wudu itu rukun yang terakhir, tertib. Jadi kalau bapak-bapak wudu kaki duluan kagak sah. Jangan makin ngakal, Ustaz, kan yang paling banyak dosa makan kaki daripada muka. Kaki duluan kan kalau mau siap, masa iya muka jalan duluan? Maka kaki duluan dibasuh, kagak usah makin ngakal. Emang tertib dalam wudu adalah yang terakhir kaki. Jangan makin diakal-akalin. Kalau itu kita udah kotak dari sini, Ustaz, gimana Ustaz itu? Sunahnya jangan. Kalau emang rasanya botak juga. Lihat misalkan pergi haji, dan kadang-kadang panggilan itu kalau misalkan enggak ini nih, enggak jauh-jauh hari, kadang ada yang cadangan apa, nah tentunya kita udah posisi udah botak gitu Ustaz. Nah panggilan kita udah botak, kita dipanggil untuk haji, itu gimana Ustaz? Pertama, kalau yang mau dari sini botak, masa pala kita ini jemur. Oh, dari sana nanti diusap-usap aja, disunahkan. Makanya kalau mau pergi, ya jangan sampai dibotakin. Dari sini dipapas tipis, gak jadi masalah. Entar di sono baru dibotakin. Saat emang kita di kampung dulu palanya emang gak tumbuh rambut, emang modelnya begini. Ya udah, emang model begitu mah mau diapain lagi, masa pakai rambut-rambutan, ya udah nggak apa-apa. Tadi sana tadi jadi diusap, bukanya dicukur. Baik, ada lagi Pak? Ini kalau saya Pak, tanda-tanda haji mabrur yang gimana tadi? Tanda-tanda haji mabrur bagaimana? Kan pulang dari sana biasa aja, maksud adat makin gede. Oh iya.
Haji mabrur itu mungkin ada kelainan kan. tandanya, salah satu tanda haji mabrur itu pertama, ibadahnya lebih rajin daripada sebelum-sebelumnya. Itu ibadah itu banyak. Ibadah salah satunya ngaji, lebih rajin dia. Selain itu apa? Sunnahnya lebih rajin dibandingkan sebelum haji atau umroh. Terus yang kedua nih, kalau habis pulang haji atau umroh itu dia bisa menjaga tetangga kiri kanan depan belakang dari lisan dan tangannya. Bukan semata-mata dia itu menambah kualitas ibadah, tapi hablum minan nasnya juga berubah. Kalau emang dulu sering cemburut berantem sama tetangganya, pulang haji sama umroh berubah itu. Man ada nusuh man kodo nusuh kamu wasalima annasu min lisanihi wa yadihi gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Orang yang udah selesai melaksanakan haji atau umrohnya, dan ketika dia pulang kembali kepada kampung halamannya, manusia di sekelilingnya selamat dari ucapannya, dari tangannya, tetangganya gak digosipin, gak diomongin, gak dicaci maki, gak berantem. Maka yang model begini nih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada dua tanda-tanda, salah satunya adalah urusan kita ke Allah, yang kedua adalah urusan kita kepada manusia. Maka saya katakan haji dan umroh ini pelebur daripada kelalaian kita semenjak kita sebelum haji dan umroh. Ketika udah di sana dilebur semua, kita punya amalan-amalan buruknya. Tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Kalau di sana kita sering lempar umroh, lempar setan, ngancam banget, tak pulang jangan makin ditemenin lagi. Misalnya udah Allahu Akbar, pulang CS-an lagi sama setan. Ada setan kemarin mau ditimbuhin, sekarang pulang mau ditemenin. Nah ini salah satu Pak ciri-ciri daripada mengenai pahala Ustaz. Misalkan kita sholat Jumat 40 kali sholat Jumat, itu kan ada pahalanya kan, itu ada hanya 40 Jumatan gitu. Dan bagaimana 3 kali meninggalkan sholat Jumat? Ada tagih. Ini Pak, ada ancaman dari Nabi SAW terkait orang yang meninggalkan ibadah Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut. Kalau masih bolong-bolong nggak masuk kategori najis nih. Ya, ini saya jelasin yang berturut-turut dulu nih. Jadi man taraka salasa jumu'atin, orang yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut nih, taballahu qulubahu, Allah akan tutup hatinya. Allah akan tom hatinya, jauh dari cahaya Allah, jauh dari hidayah Allah. Bisa yakunu kafiran, bisa jadi orang kafir. Makanya baik-baik ini sholat Jumat, jangan makin ditinggalin dimanapun kita berada. Ustaz Covid, Ustaz habis sudah Covid. Sekarang masih udah pada dibuka semua, ya. Cuma jalanan aja belum dibuka, bingung mana. Covid udah habis, insya Allah mudah-mudahan, ya. Nah ini kalau masalah Jumat ditinggalin jangan sampai nih, ya. Terkait Covid kemarin kan ada yang ngelaksanain di rumah zuhur ya, ada yang juga di masjid. Walaupun memang beberapa orang terlepas dari itu, terlepas daripada uzur, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Itu yang 3 kali berturut-turut. Bagaimana Ustaz? Minggu ini kita sholat Jumat nih, minggu depan kagak, minggu depan lagi sholat Jumat, minggu depan kagak. 3 sih emang, tapi nggak berturut-turut. Apakah masuk hadis ini? Enggak. Ya cuman kendati begini saya jelasin bukan berarti ninggalin Jumat, ya. Enggak termasuk hadis kategori taballahu qulubahu aw kama qala Rasulullah. Tidak, Allah akan tom hati seorang yang meninggalkan Jumat kalau dia tidak beriringan berturut-turut selang-seling. Tetap dosa sama dosa. Dosa sama dosa. Sholat Jumat. Perempuan boleh kan sholat Jumat? Boleh, siapa yang larang? Asal kagak malu aja. Boleh sholat Jumat perempuan. Kemarin saya belum lama ngisi kajian baru sholatil Jumu'ah di Bintara dan di Kampung Dua. Ya, itu boleh sholat Jumat perempuan. Enggak mesti
ngulangin zuhur lagi, boleh aja silakan. Tapi yang menjadi kewajiban adalah laki-laki. Perempuan kalau mau sholat boleh. Itu waktu itu sempat saya bikin status tabir kitabnya, saya tulis di status. Ada yang komen, Ustaz, di zaman 80-an ada katanya wanita sholat, ikut sholat Jumat dulu katanya. Dulu ada, ya benar. Enggak dia apalah nenek-nenek. Ada, iya, boleh itu nggak jadi masalah. Kalau saya kan hidupnya kesinian, artinya belum pernah melihat, apalagi mak-mak uak-uak sholat Jumat. Jadi kamu Ustaz, untuk sapi itu dekat sama laki-laki itu maksud dia. Yang penting agak nyentuh. Iya, itu dia. Iya, kalau agak nyentuh boleh. Kalau Kalau di nyentuh kampungan istri saya di Ustaz, di Barisan memang ada tiap Jumat ada. ada ya? Iya, itu boleh itu. Pakai ginian ini. Ya, oke. Udah kiri, soal Jawa. Ada Pak. Kalau memang ada berarti kita sesuai dengan prakteknya. Artinya saya katakan Jumat buat perempuan boleh, tapi nggak menjadi kewajiban. Kalau persisnya di kampung-kampung memang Masih ada ya? Alhamdulillah. Ya. Turut-turut itu karena masalah masjid ini nggak ada itu turut-turut itu sampai 3 kali lebih membatalkan. Iya, saya waktu itu, ini pribadi saya nih, memang ada juga yang memahami itu termasuk uzur, ada juga yang memahami itu bukan termasuk uzur. Ya terlepas itu Bapak pindah, ya sama-sama ulama kiai juga memahaminya, boleh dah. Yang kemarin cuman kalau anak pribadi cuman 1 kali doang saya nggak sholat Jumat Pak. Zuhur sholat tapi Jumat doang waktu pas Covid itu. Nah pas banget Jumat kedua, Jumat ketiga, nah baru saya tim pencari masjid. Saya kalau waktu corona jam 10 saya udah berangkat Pak, dari masjid yang ngadain Jumat yang mana. Kadang-kadang yang ngadain, cuman diam-diam. Di situ Nah, jam 12 kurang 5 menit. Iya, terkait tentang masalah yang kemarin sampai 3 kali berturut-turut itu kan termasuk uzur gitu kan. Maka tidak termasuk kategori Allah akan tutup hati mereka semua yang meninggalkan. Apa sih uzur daripada Jumat? Banyak Pak. Salah satunya Pak, hujan. Cuman kalau dulu sama karang beda penerapannya. Kalau dulu hujan termasuk uzur Jumat. Pertama, jauh sama masjid. Kedua, jalanannya masih belok. Lalu yang ketiga, belum ada payung sama jas hujan. Maka kalau dulu diterapin karang, kalau kata saya kurang tapi ngepas. Lah depan belakang kiri kanan masjid. Ya, payung ada, jas hujan ada. Maka kalau ada orang yang dalil hujan susah, bukan uzur, emang males sholat Jumatnya gitu. Maka terkait tentang hujan ini perlu yang namanya kajian lebih mendalam lagi, bukan semata-mata hujan. Ini baru primis kok, uzur Jumat ini udah apa-apa ini nggak sholat juga. Baik, ada lagi? Nanya Pak Ustaz. Ya. Dulu pernah dengar kata Pak Ustaz, ajab di dunia ya, berlaku di Madinah pas kita mengerjakan haji, katanya apa yang kita lakukan di negara kita akan dibalas Allah di sana gitu. Apakah itu mitos atau ada dalil-dalil atau ayat yang menjelaskan itu Pak Ustaz? Baik. Iya. Terkait amalan perbuatan yang kita lakukan di dunia ketika kita pergi haji umrah, apakah dibalas di sana? Ingat, terkait tentang masalah dosa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang menghukum kita bagaimana caranya. Terkait masalah balasan, kagak di dunia, balasan mantar di akhirat. Ada nggak yang balasan di dunia? Ada, kontan, cash. Apa salah satunya? Dorhaka kepada kedua orang tua. Kontan itu, nggak percaya, praktekin dah. Itu kontan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau durhaka kepada kedua orang tua, di dunia dapat, wa fil akhirati juga dapat. Nah, maka terkait tentang amalan selain itu yang kita perbuat buruk ya, amalan buruk diperbuat sebelum kita haji dan umrah, apakah dibalas di sana oleh Allah secara kontan? Enggak juga. Makanya kita disunahkan oleh ulama-ulama kita kalau misalnya mau ibadah umroh haji ada istilahnya ratibul adab. Di situ kita bikin tasyakuran walimatus safar, minta maaf.
Kita saliman ketika makhluk kia, minta maaf, minta diridhoi biar selamat di sono. Bukan hanya fisik selamat, ibadah kita biar diterima sama Allah. Karena kita menuju tempat yang suci, yang dimana mereka semua di sana doa-doanya mustajabah, agar doa kita pun mustajabah, tidak ada halangannya. Hablum minanas kelarin. Apa tuh dosa kita? Kalau emang kita berbuat dosa, ngomong sama orang. Bang, kemarin yang ngambil motor saya, ngomong gitu. Oh jadi ente, iya. Wah ente harus ganti dulu. Lah ganti, orang kita punya salah, ya ganti. Makanya saya katakan, yang namanya kesalahan sama manusia, maafnya lebih ribet daripada sama Allah. Kalau sama Allah kita punya kesalahan, cuman 3 Pak. Pertama nyesel, kagak ngulangin, jauhin maksiatnya, Allah terima. Tapi kalau sama manusia, kudu minta maaf. Dan maaf itu nggak sebatas mohon maaf ya, nggak sebatas itu, wajib disebut kesalahannya. Bang, maafin saya selama ini yang jualin tanah babak saya, begitu. Itu mau usah kagak jadi maaf, berantem iya. Itu resiko buat kita jahat sama manusia. Maka sekali lagi saya titik tekankan terkait tentang dosa, ada dibayar kontan sama Allah, ada tidak dibayar kontan sama Allah, tapi nanti di akhirat. Makanya kita disuruh istighfar sebanyak mungkin, tobat sebanyak mungkin, agar dosa yang udah kita lakuin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup Pak, udah jam 12 kurang banyak. Insya Allah di pertemuan selanjutnya masih kita bahas terkait tentang masalah haji dan umroh. Sebenarnya malam ini saya pengen menghatamkan kitab haji dan umroh Pak, tapi waktunya tidak memungkinkan. Niat saya minggu depan kita udah buka pembahasan baru, Kitabul Buyu, kitab terkait tentang jual beli. Nah di sini nanti kita akan bahas terkait interaksi kita sesama manusia, jual beli yang model gimana, yang Allah halalkan, yang Allah haramkan. Dikit lagi kita akan selesaikan Kitabul Haji di pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita selesaikan ini, habis selesai ini ibadah haji, baru kita masuk kepada kitab jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu yukafi wa mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.